video kali ini saya akan membawakan sedikit materi mengenai prinsip solid dan juga desain pattern dalam application programming interface. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu solid. Jadi apa itu solid? Solid adalah 5 buah prinsip yang apabila diimplementasikan dalam pengembangan software dengan pendekatan object oriented, diharapkan akan membuat kode program menjadi lebih adaptif terhadap perubahan serta mudah dalam maintenance. Solid sendiri memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama single responsibility principle, yang kedua open close principle, yang ketiga disk of substitution principle, yang keempat interface segregation principle, dan yang terakhir dependency inversion principle. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu single responsibility principle. Jadi single responsibility principles ini adalah sebuah kelas yang sebaiknya hanya memiliki satu alasan untuk perubahan. Jadi di sini saya memiliki contoh kelas yang bernama GoClass. Kelas ini bisa melakukan dua perubahan, yaitu pada getlist data harga dan juga ambil list harga. Nah, kelas ini tidak memenuhi single responsibility principle. Kenapa? Karena ketika sebuah kelas sudah mengerjakan beberapa tujuan, maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru. Atau ketika sebuah kelas memiliki lebih dari satu alasan untuk berubah, maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu open close principle. Open close principle ini maksudnya entitas perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi tetapi ditutup untuk modifikasi. Misalnya, terdapat sebuah tim programmer yang sedang mengerjakan sebuah aplikasi. Nah, programmer A membuat sebuah kelas, kemudian programmer B ingin menggunakan kelas yang dibuat oleh programmer A tadi. Namun, programmer B tadi menginginkan beberapa perubahan pada kelas yang dibuat oleh programmer A tadi. Nah, seharusnya programmer B dapat dengan mudah mengextend kelas yang dibuat oleh programmer A tadi. Tetapi dengan catatan bahwa programmer B tidak perlu merubah kelas yang ditulis oleh programmer A tadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu list of substitution principle. Maksudnya yaitu kelas induk harus dapat dengan mudah digantikan dengan kelas turunannya tanpa menghancurkan keseluruhan aplikasi. Sebagai contoh, di sini saya memiliki kelas alat musik. Nah, pada kode ini kita langsung bisa melihat bahwa ada kelas induk yang bernama alat musik. Kelas induk ini memiliki dua kelas turunan, yaitu kelas gitar dan juga kelas biola. Masing-masing dapat mengaplikasikan metode berbunyinya sendiri-sendiri tanpa merusak atau mengotak-atik kelas induknya, sehingga hal tersebut tidak akan merusak jalannya aplikasi. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu interface segregation principle, yaitu banyaknya interface yang memiliki tujuan spesifik yang lebih baik daripada hanya satu interface, namun memiliki banyak tujuan. Langsung saja kita lihat contohnya. Dengan melihat contoh ini, tentunya kita dapat langsung paham bahwa contoh yang salah di atas adalah contoh yang memaksa penggunanya untuk mengimplementasikan semua metode, sementara yang tidak benar. Misalnya suatu pengguna hanya ingin mengimplementasikan fungsi untuk menangani ketika ada interaksi sentuhan. Masa iya dia harus mengimplementasikan fungsi lain yang tidak dibutuhkan? Kan tidak efisien. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu dependency inversion.
Maksud dari poin kelima ini yaitu bahwa kelas yang dikategorikan sebagai high level class tidak boleh bergantung pada low level class, tetapi harus bergantung pada abstraksi. Jadi maksudnya ini adalah setiap kelas tidak boleh berinteraksi secara langsung. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan terjadinya tight coupling atau keterikatan yang kuat antara kedua kelas tersebut. Lalu bagaimana kelas dapat berkomunikasi? Yaitu menggunakan interface. Dengan begitu, high level tidak perlu khawatir aplikasi akan rusak jika terjadi perubahan pada low level class. Jadi seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu design pattern. Jadi apa itu design pattern? Design pattern adalah solusi umum yang dapat digunakan kembali untuk masalah yang sering terjadi dalam desain perangkat lunak. Jadi desain pattern sendiri bukanlah merupakan sebuah metode yang langsung dapat diubah menjadi kode program, melainkan sebuah pola dasar atau template dari sebuah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi desain pattern dapat membantu mempercepat pengembangan suatu software karena pola-pola yang dijelaskan dalam desain pattern merupakan paradigma yang telah teruji kegunaannya. Selanjutnya, manfaat dari desain pattern yaitu sebagai basis platform untuk development. Maksudnya, desain pattern menyediakan terminologi standar dan spesifik untuk skenario tertentu. Kemudian best practice yaitu mempelajari desain pattern membantu development yang tidak berpengalaman untuk mempelajari desain software dengan cara yang relatif mudah. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tipe desain pattern. Jadi tipe desain pattern sendiri ada 3, yaitu creational, struktural, dan behavior. Creational pattern merupakan pola yang digunakan untuk mensolusikan permasalahan yang ditemui dalam kejadian pembuatan suatu instance atau objek. Creational pattern dibagi menjadi 5 macam, yaitu singleton, factory, abstract factory, builder, dan prototype. Kemudian structural pattern yang merupakan pola yang digunakan untuk mensolusikan permasalahan yang ditemui dalam pengaturan komposisi kelas dan objek. Structural pattern dibagi menjadi 7 macam, yaitu adapter, composite, proxy, flyweight, vicat, brigade, dan decoration. Selanjutnya, behavioral pattern. Behavioral pattern merupakan pola yang digunakan untuk mensolusikan permasalahan yang ditemui dalam komunikasi antar objek. Behavioral pattern sendiri dibagi menjadi 11 macam, yaitu template method, mediator, change of responsibility, observation, strategi, comment, state, visitor, iteration, interpreter, dan momentum. Jadi itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.